Cara untuk mempelajari itu memang ini versi yang hampir sama tapi beda. Beda. Kalau gendam yang sebenarnya adalah dia pakai mantra. Tidak ada hubungannya dengan hipnosis. Dalam artian tidak ada pelajaran hipnotisnya. Pakai mantra, puasa dan lain sebagainya. Tapi juga ada sekarang gendam modern kan, dia menggunakan ilmu hipnotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dengan saya Ima Ashifa dalam program Kupas Tuntas Para Psikologi bersama Kang Mas Ruhan. Pada kesempatan kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengupas tuntas tema yang sangat menarik, yaitu mengenai gendam dan hipnotis. Baiklah pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Kang Mas Ruhan. Halo, apa kabar Kang Mas Ruhan? Baik sekali, gimana Mbak Syifa? Baik. Alhamdulillah juga baik Kang. Senang sekali rasanya Kang, saya dapat berjumpa kembali dengan Anda. Saya juga senang bisa berjumpa kepada teman-teman semua di sana ya. Iya, kali ini ya Kang ya, kita akan membahas mengenai gendam dan juga hipnotis. Iya, menarik sekali ini. Iya, gendam dan beberapa hipnotis. waktu yang lalu sempat booming sekali ya kan, khususnya di Indonesia. Apalagi acara televisi banyak menayangkan mengenai hipnotis, begitu ya Kang? Baik sekali. Oke, baik, mungkin bisa langsung dijelaskan Kang mengenai gendam dan juga hipnotis Kang, karena itu ternyata berbeda ya Kang ya? Ya, baik, mungkin masyarakat pengen tahu ya apa itu gendam, apa itu hipnosis. Pada dasarnya ilmunya hampir sama. Cuman cara mendapatkan ilmu itu berbeda-beda. Bahkan tujuannya juga berbeda. Gendam, orang yang belajar gendam biasanya adalah tujuannya adalah negatif. Yaitu ilmu untuk mempengaruhi orang lain dengan cara spiritual. Kekuatan dasar, misalkan tenaga dalam atau mungkin dia punya amalan khusus. Dan tujuannya mempengaruhi orang lain untuk keburukan, menipu, untuk mengkelabui dan sebagainya. Itu biasanya orang-orang yang mengamalkan ilmu gendam. Walaupun juga ada orang yang memanfaatkan gendam untuk kebaikan. Ada juga, tetapi lebih banyak menggunakan untuk keburukan. Nah, kalau hipnotis adalah ilmu persuasif atau ilmu mensugesti dengan sebuah ucapan, dengan sebuah gerakan tubuh bisa, dan apapun itu juga sama untuk merubah orang lain dengan tanpa disadari oleh orang itu. Tetapi kebanyakan hipnotis digunakan untuk sebuah kebaikan, terapi, penyembuhan dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ya Kang ya. Untuk ini Kang, apakah gendam dan hipnotis ini tergolong dari ilmu jiwa atau ilmu gaib, atau bahkan mungkin dua-duanya Kang? Ya, pada dasarnya ini adalah ilmu jiwa semuanya, yaitu bisa dipelajari, bisa dipraktekkan, dan juga ilmu kognisi juga, pengetahuan, tapi dilatih dan sampai ahli. Nah, tapi dalam ilmu itu kan bisa dikelola dengan batin spiritual atau dengan ilmu secara irasional. Gaib itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Jika ini dilakukan dengan terlatih, dengan irasional, bisa juga disebut gaib kan gitu. Tapi sebenarnya bukan ilmu gaib, tapi ilmu jiwa. Contoh, dengan keyakinan yang sangat tinggi, kita ngomong bersemangat. Orang yang tadinya tidak bersemangat, gara-gara lihat kita bersemangat, ikut bersemangat. Ini kan jiwa nih. Baik entah apakah dia melihat fisik kita, atau cara ngomong kita, atau karena aura rasanya, wah dia semangat banget nanti, kita ikut semangat. Bisa juga ini disebut gaib kan, karena tidak bisa dilihat, tapi terpengaruh. Padahal ini ilmu jiwa dan ilmu keahlian. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Betul gitu sekali. Ya, Kang, ya. Nah, seperti itu pemahamannya. Untuk secara garis besar Kang, yang membedakan antara gendam dan juga hipnotis tadi ada di mantranya mungkin ya Kang ya? Kalau yang gendam menggunakan mantra gitu? Ya, kebanyakan gendam menggunakan mantra, tapi ada yang tidak menggunakan mantra. Bedanya adalah tadi arah belajarnya dan digunakannya. Kalau gendam banyaknya adalah tujuannya merugikan, untuk mengelabui orang lain, ya kan, untuk menipu dan sebagainya. Hipnotis kebanyakan adalah untuk hal positif, pertunjukan, show, hiburan, dan juga terapi, pendidikan dan lain sebagainya. Iya, kalau ditinjau dari segi sejarah kan, karena mereka berdua ini kan dua hal yang berbeda. Apakah sejarahnya itu seperti apa begitu loh Kang? Baik, kalau sejarahnya pastinya berbeda. Kalau gendam sejarahnya kan dari orang Jawa, dari orang Jawa Indonesia. Saja. Karena memang ingin kelabui orang lain, ingin menipu orang lain, muncullah ilmu-ilmu
gendam itu, karena dia merasa, jadi istilahnya sebenarnya gendam ini hanya di Indonesia, di luar nggak ada ya kan, nggak berarti hanya ada di Indonesia. Ini dan teknik ilmunya hampir sama dengan menggunakan hampir sama dengan hipnotis, tapi ini adalah dari budaya dari daerah gitu. Nah kalau hipnotis ini sejarahnya memang sudah dari zaman dahulu sudah ada, cuman teori ini baru dikembangkan sekarang. Contoh mesmerism zaman dulu saat dia jadi dokter, ya dia meneliti menggunakan itu. Pocrates juga sama. Pocrates itu sudah membahas tentang hipnotis. Cuman pembahasannya tidak terlalu banyak, jadi belum diteliti secara lebih lanjut. Atau juga teknik-teknik orang Jawa itu sebenarnya teknik-teknik hipnotis, cuman belum paham kalau ini namanya adalah proses hipnotis. Contoh orang tua yang mau menikahkan anaknya. Nah dalam proses sebelum menikah biasanya kadang ada yang namanya mandi kembang atau siraman. Ya, ada yang daerah tertentu sudah menikah dan daerah tertentu sebelum menikah. Dalam siraman itu disampaikan doa-doa bahwa nanti rumah tangga kamu akan barokah, lancar, selamat. Ini juga hikmah dari sebuah hipnosis. Kenapa? Karena orang yang dimandiin kembang, tubuhnya menggigil, dingin, lebih trance, lebih rileks. Nah di saat rileks, menggigil, ini adalah ciri-ciri unconscious atau trance dalam dunia hipnosis. Atau kalau berdoa lebih khusyuk, akan lebih cepat terkabul. Nah di saat begitu para pendoa mendoakan rezekimu akan lancar, rumah tanggamu akan baik, gitu kan? Terus tersugesti dan masuk, sehingga setelah menikah dia ingat yang nempel adalah rezekinya baik, rumah tangganya baik, sehingga secara otomatis tadi karena kesadaran otomatisnya itu muncul dengan sendirinya. Itu ya Kang, ternyata sampai sekarang pun masih digunakan ya Kang. Digunakan bahkan di adat-adat orang daerah dan orang Jawa. Tapi belum paham kalau itu sebenarnya adalah hipnosis. Itu hipnotis ya. Untuk yang hipnotis sendiri Kang, bagaimana sejarahnya itu Kang? Ya itu tadi dari mesmerism, Pocrates itu dia sudah meneliti tapi belum dikembangkan, sehingga mulailah muncul ahli-ahli hipnosis. Ada mesmerism, ada Ericksonian, macam-macam. Kalau dari segi usianya Kang, ya, apakah bisa diketahui dari kedua hal ini tadi mana yang lebih tua? Tua tidaknya kita belum paham, tetapi pada dasarnya kehidupan manusia itu sudah proses hipnosis. Berarti sejak lahir sudah ada hipnosis. Bahkan zaman terdahulu, mulai zaman-zaman terdahulu, karena mulai lahir, misalkan bayi lahir, bayi itu kan dia belum mengenal bahasa, tapi dia bisa merasakan lingkungan sekitar. Begitu. Dalam hipnosis bisa kita regression, kita terapi orang untuk mengingat masa bayinya. Bayangkan loh, bayi belum paham kok bisa tahu. Karena apa, yang memahami bukan indera pendengarannya, tapi tubuhnya bisa merekam. Nah, berarti ya usia hipnosis ya selama orang itu lahir sudah ada hipnosis. Sudah ada hipnosis gitu ya. Iya, jadi sejak tinggal di dalamnya itu tidak. Iya, berarti sejak Nabi Adam mungkin lagi. Cuman belum paham istilah ini. Ini ada istilah untuk menjelaskan modern kan begitu. Tapi kejadian-kejadian itu sudah ada sejak manusia ada. Sejak lahir. Untuk ini Kang, pengaruhnya kepada diri seseorang antara gendam dan hipnotis itu sama atau enggak sih Kang? Kalau dilihat dari segi waktu. Soal pengaruh biasanya memang kalau gendam itu ada batas waktunya. Karena gendam kan tujuannya untuk menipu kan. Hal yang negatif tentu ada waktunya untuk terungkap. Nah hipnosis bisa sampai seumur hidupnya selama itu masih diterimanya. Jadi untuk waktu berapa lama ya, paling lama memang hipnosis. Karena ya, hipnosis sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan orang diterapi supaya percaya diri. Nah semua orang butuh percaya diri. Karena dia setelah percaya diri dia nyaman, pasti seumur hidup dia percaya diri. Tapi kalau gendam, misalkan digendam, ditablek itu sambil baca mantra, terus dimintain uangnya, ya sehari, 2 hari, seminggu, kemana kok gue ngasih uang banyak kepada dia? Kenapa gue ngasih? Nah, karena merasa tertipu kan. Jadi gendamnya hilang, sadar dia. Jadi tentunya yang bisa lama ya hipnosis. Untuk proses penyadarannya sendiri itu Kang, bagaimana gendam Kang? Misalkan kita di jalan ya Kang ya, di jalan mau ngambil uang di ATM, tiba-tiba udah kena gendam sama orang. Itu gimana cara kembaliinnya Kang? Cara paling cepat adalah conscious, yaitu kesadaran sempurna.
kesadaran sempurna atau sadar sesadar-sadarnya. Gimana caranya sadar atau di level conscious? Yaitu logis. Harus logis. Ini rugi apa untung? Loh, saya kenal dia apa tidak? Kenapa saya mengasih uang ke dia? Dia bukan siapa-siapa saya. Itu. Tapi ini Kang, ada kasus nih, pernah ada kasus ya Kang, waktu saya zaman kuliah dulu itu adik kos saya juga kena semacam gendam mungkin ya Kang ya, ketika bisa di jalan. Diceritakan? Ya jadi gini Kang ceritanya, waktu pulang ke tempat kos, tiba-tiba di tengah jalan ketemu sama orang yang tidak dikenal, pulang ke kos itu dia ngambilin laptop Kang, yang ada di kamarnya. Di situ ada 3 laptop diambil, dikasih ke orang tadi. Ada 2 orang katanya. Orang tadi itu dia kenal tidak? Tidak dia kenal. Terus ceritanya dia diminta, disuruh atau diancam, macam-macam itu. Diminta Kang. Diminta, tapi mungkin itu pengaruh gendam ya Kang ya, bukan hipnotis ya. Bisa juga begitu, bisa juga tidak. Ini nih masyarakat perlu paham. Banyak sekali di masyarakat mengatakan kalau ada orang tertipu ngaku digendam. Ada orang tertipu ngaku dihipnotis. Belum tentu. Kebanyakan justru malah karena korban itu sendiri yang salah. Apa itu? Serakah. Sebenarnya yang dilakukan oleh penipu di luar sana adalah hanya menghasut atau mengiming-imingi, memainkan perasaan, mengiming-imingi apa namanya bahasanya, memberikan harapan palsu. Iya. Nah, karena diberikan harapan palsu atau persuasif, orang serakah ikut. Dalam teknik ini sebenarnya bukan hipnotis yang main, bukan gendam, tapi hanya rayuan atau persuasif. Contoh, ini yang sering, jadi sebenarnya bukan hipnotis, bukan gendam. Kebanyakan itu. Nah, kenapa mereka mengatakan gendam dan hipnotis? Karena merasa malu. Oh iya, yang wah gue, malah guys saya dikatain bodoh itu. Masa bisa ditipu? Enggak, saya enggak bodoh. Saya itu dihipnotis. Saya digendam gara-gara orang malu ngomong kalau dia bodoh sebenarnya. Malu kalau dia ngomong bahwa dia sebenarnya tertipu karena kesalahannya sendiri. Contoh. Naik bis. Tiba-tiba di sampingnya ada laki-laki yang ini sudah mau merayu untuk sudah mengintai gitu ya. Karena tahu dia pakai HP bagus. Tiba-tiba dia bilang, aku kenal sama bapak ibumu loh, gitu. Gimana kabar bapak ibumu, gitu. Oh baik mas, gini. Padahal dia ngakalin kan, enggak. Oh iya, aku kemarin tuh dibilangin ke bapak ibumu, kamu minjemin HP ke aku. Nah HP kamu tak bawa, tak pinjem. Besok tak ganti HP yang lebih bagus. Kata ibumu supaya HP-nya lebih bagus, tak belikan yang bermerek gitu. Ini kan anak kos-kosan. Wah, karena harapannya HP-nya mungkin HP Android biasa, dibayangkan HP yang merek. Wah, dia pas inget pengen HP itu. Terus dia nggak telepon dulu ibunya, dikira betul ini temannya ibu memesan ke dia. Udah, yowis mas tak pinjemin. Beneran ya mas? Ya. Minggu depan lo masa dapat dikasih ganti HP yang lebih mewah, lebih bagus, bermerek. Oh iya, nanti aku datang ke kosmu lah gitu. Apa yang terjadi? Ini karena si anak serakah bayangannya adalah HP yang lebih bagus, dapat HP ganti yang lebih bagus. Akhirnya percaya aja, tergiur gitu, karena tergiurnya. Iya. Bukan karena dihipnotis atau digendam. Bukan ya. Ini yang sering terjadi. Tapi ditipu pemirsa. Ditipu karena kesalahannya sendiri. Jadi pemirsa harus waspada gitu ya. Waspada kepada diri sendiri, jangan serakah. Apa adanya aja logis. HP saya sudah bagus kok, kalaupun mau beli sendiri bisa. Terus ini kamu siapa? Teman dari mana? Kapan jadi temannya ibuku? Kapan ibu menelpon? Ya coba saya cek dulu, tak teleponkan ibu. Bener enggak ibu memerintahkan begitu? Loh, ini kan harusnya kan logis. Di saat kita menjelaskan dengan langsung kita berpikir secara sadar, logis bahwa bener enggak, coba tak telepon ibu. Ini kan sudah dapat ketemu solusi. Enggak kok ibu, enggak bilang begitu, kamu siapa mas? Nah, ibu kan tahu lah, dia percaya karena tidak logis, karena apa, fokusnya dapat ganti HP yang lebih bagus lagi. Akhirnya dia dibawa pergi, hilang. Loh, tadi siapa ya? HP saya kok dibawa pergi, tak berikan. Jangan-jangan penipu beneran. HP-nya udah dikasihkan. Iya, itu tadi ya Kang ya. Untuk gendam sendiri Kang, gendam ini kan memang ada beberapa teknik ya Kang ya. Mungkin bisa dijelaskan Kang? Ya, macam-macam. Ada ya tablet, ada hanya dengan ucapan. Tapi dia pakai mantra. Tetap pakai mantra ya biasanya kalau gendam itu, karena dia pakai kekuatan batin ya. Jadi misalkan di jalan ada orang ditabek, "Woi, mana duitmu?" gitu.
Kalau memang dia pakai gendam, biasanya dia tidak banyak bicara. Kalau tadi kan banyak bicara tuh, ngobrol, merayu, cerita, macam-macam. Ini biasanya pakai persuasif atau merayu, memanfaatkan orang yang tadi serakah. Tapi kalau gendam, biasanya dia nggak banyak bicara. Tabrak aja, "Hoi, mana duitmu? Sini." Langsung pergi. Karena tadi gendam itu efeknya cepat dan hilangnya cepat juga, nggak waktu lama. Oh gitu. Tablet, "Mana duitmu?" Udah beberapa jam atau sehari, kok duitku tak pastikan gitu. Beda dengan hipnosis kan hipnosis tujuannya banyak yang positif. Apakah bisa hipnosis digunakan untuk begitu? Bisa juga, tapi seringkali tidak digunakan untuk itu. Karena apa? Harus banyak ngobrol, banyak ada komunikasi. Jadi kalau yang ditabrak, "Woi, mana duitnya?" Nah itu gendam. Jadi singkat, pada jelas, pergi. Di sini ada beberapa klasifikasi gendam ya Kang ya. Ada gendam ditinjau dari sisi keilmuan yang supranatural. Ini ada 3 Kang. Ada putih, abu-abu, dan juga hitam. Itu bagaimana? Ya sebenarnya itu tadi. Kalau digunakan untuk menipu orang lain ya hitam. Ya pakai mantra-mantra yang sangat khas ya. Iya. Nah, kalau abu-abu itu ya terserah dia, kadang untuk baik, kadang juga untuk menipu. Gitu. Karena sebenarnya kan begini, sisi agama juga ragu ilmu ini putih apa hitam. Jadilah abu-abu. Kenapa? Karena kadang digunakan baik, bisa digunakan untuk merusak atau menipu orang lain juga bisa. Ya yang putih tadi menggendam mungkin pasangannya supaya sadar, agar setia, agar tidak selingkuh. Tapi kan itu Kang tadi efeknya katanya cuma sebentar ya. Maka itu, jadi kalau untuk membuat setia harusnya bukan pakai ilmu gendam, pakai hipnotis atau ilmu pelet lebih tepat ya Kang. Ilmu pengasihan atau pakai hipnotis malah bisa. Ya Kang ya. Oke, karena kita sudah membahas mengenai gendam tadi, terus untuk hipnotisnya sendiri bagaimana Kang? Ya, lebih bagus memang belajar ilmu hipnotis. Tapi untuk tujuan-tujuan yang positif. Pendidikan, penyembuhan untuk kesehatan, rumah tangga tadi supaya pasangannya setia. Supaya hot diranjang. Dihipnotis dulu begitu ya Kang ya. Hipnotis kan tidak harus merem. Kadang yang dihipnotis bisa tanpa sadar dengan cara-cara tertentu. Karena hipnotis itu tidak harus merem, tidak harus dia diajak ngobrol, "Tutuplah mata Anda," tidak harus. Nanti kita praktekkan lah. Iya, nanti kita bisa praktekkan secara langsung pemirsa. Untuk tujuan dari hipnotis sendiri kan tadi itu ada banyak sekali ya Kang ya, dan mengarahnya ke hal positif, berbeda dengan gendam yang mengarah ke hal yang negatif gitu ya Kang. Untuk hipnotis sendiri Kang, sumber-sumber kekuatan hipnotis itu apa saja Kang? Sumber yang paling penting adalah keyakinan. Kepercayaan orang terhadap orang yang menghipnotis. Yang kedua adalah kemantapan seorang yang menghipnotis juga. Mantap kalau dia punya teknik hipnotis, ilmu ini yang dia pahami, dan orang yang dihipnotis juga percaya pada dia. Jadi rapport namanya, hubungan yang baik. Itu sumber yang pertama ya, yang kekuatan yang pertama. Yang kedua adalah memang pemahaman yang tepat. Apa yang disampaikan dia paham, mengerti. Dan yang paling penting mengikuti. Karena setelah dia yakin, paham apa yang disampaikan dan mengikuti, itu kekuatan yang paling penting. Dan dari situ berarti butuh komunikasi yang indah, butuh komunikasi yang cerdas, butuh komunikasi yang bisa membuat orang ngikut. Berarti seorang hipnotis harus ahli dalam berkomunikasi. Karena memang hipnotis adalah ilmu komunikasi. Baik itu komunikasi dengan verbal, non verbal. Verbal itu dengan bicara lisan, non verbal dengan gerakan tubuh. Tatapan mata mungkin kan? Tatapan mata itu non verbal. Misalkan nanti saya kena hipnotis dari Mas Rohan. Iya, kedip-kedip gitu itu juga hipnosis. Pas dikedip-kedip gitu orangnya jadi seneng. Itu terpengaruh. Ya, itu juga teknik hipnosis. Namanya non verbal ya. Untuk jenis-jenis hipnotis sendiri kan ada banyak ya Kang ya? Iya. Apa saja Kang? Banyak sekali ya. Ya tadi ada hipnosis Ericksonian. Kalau dilihat dari di TV kan ada yang orangnya tidur. Betul. Terus ada yang sadar. Macam-macam betul. Jadi hipnosis itu ada namanya hypnosleep untuk hipnotis di saat orang tidur. Ada hypnostic atau hypnoso, hipnotis untuk pertunjukan. TV-TV itu kebanyakan kan pertunjukan. Misalkan supaya orang bisa nangis-nangis terus jadi handphone halo gitu. Ini gitu kan. Handphone. Ini namanya hypnoso atau hypnostic, yaitu hipnotis hanya untuk pertunjukan. Ada hypnosleep tadi untuk saat tidur. Ada
terapi hipnotis untuk terapi atau penyembuhan. Tapi banyak, ada ereksonian, ada macam-macam lah ya, banyak sekali. Terus ada juga hipnosis untuk asmara. Asmara itu kayaknya saya membutuhkan juga ini Kang ya. Boleh betul. dong Kang ditransfer bagaimana caranya mempelajari atau menguasai ilmu hipnosis untuk asmara. Boleh ya Kang ya? Iya, dunia kedokteran juga ada. Bisa, nanti boleh lah belajar tentang hubungan hipnosis untuk asmara. Bisa. Kalau kesehatan itu biasanya mungkin ketika dioperasi ya Kang ya. Betul. Bisa ya Kang, nggak merasakan rasa sakit. Betul sekali. Jadi banyak sekali praktek hipnotis untuk dunia kesehatan. Baik itu untuk menyembuhkan atau bagi yang berprofesi sebagai seorang dokter profesional. Kadang-kadang kan ada tuh anak kecil yang mau disuntik nangis takut. Nah, gunakan hipnosis supaya anak ini jadi seneng. Terus nggak takut jarum suntik, jadi seneng dengan dokter. Kan ada tuh anak kecil baru lihat baju dokter, wah sudah jerit-jerit nangis lari kan. Nah, bisa juga dengan pendekatan hipnosis supaya anak ini tidak benci dengan baju dokter. Dia senang ketemu dokter, ajak ngobrol, sambil ngobrol terus disuntik ya, terus disugesti supaya suntik ini tidak sakit. Akhirnya disuntik rasanya tidak sakit. Gitu. Jadi banyak sekali manfaat ya, dari hipnotis. Segala aspek kebutuhan hidup kita bisa digunakan menggunakan ilmu hipnotis. Bahkan tadi awal ilmu hipnotis juga dari aspek kemanusiaan itu sendiri, atau sejak lahir ada tanda-tanda proses-proses hipnosis. Contoh lagi, orang nonton TV, filmnya pas bagus begitu ya, terus lihat begitu, tiba-tiba TV-nya adalah sedih. Nangis. Ini juga orang yang nonton TV seperti ini juga terhipnosis oleh acara televisi tadi. Udah nangis dipanggil-panggil gitu. Ya nggak denger kan, dipanggil-panggil nggak ada. Asifa, ditabrak, hei astagfirullah, ada apa toh Bu? Dipanggil nggak denger, filmnya sedih Bu. Itu Anda terhipnosis oleh televisi. Iya. Banyak sekali. Tapi kita banyak yang belum menyadari tentang hal itu ya kan. Bahwa itu juga terhipnosis. Jadi kadang-kadang hipnotis tidak hanya dilakukan oleh manusia. Hewan bisa menghipnotis kita, lingkungan bisa menghipnotis kita, benda bisa menghipnotis kita, acara video TV juga bisa menghipnotis. Tapi kalau bisa kan jangan sampai hanya bisa dihipnotis kan, kita juga bisa menghipnosis. Nah itu banyaklah belajar. Dan kan tentu ada orang-orang khusus ya Kang yang memang sangat mudah untuk terkena gendam dan juga hipnotis, iya kan Kang? Betul sekali. Tentang siapa saja sih kan orang-orang yang mudah terkena gendam dan hipnotis? Jangan-jangan nanti saya juga termasuk kan? Iya. Gimana Kang itu? Baik, semua orang sangat mudah terkena hipnosis atau gendam. Tapi kalau yang terkena gendam tadi orang-orang yang mudah percaya, orang-orang yang sedikit lebih banyak dia mudah ingin lebih dengan cepat. Oh begitu. Atau kalau misalnya bahasa kita jadi orang ini dia serakah lah. Serakah. Orang-orang yang serakah itu yang mudah digendam. Gitu. Dan orang-orang yang lebih banyak bengong, kosong dirinya, tidak banyak aktivitas. Dan orang-orang yang penyedih itu mudah digendam, juga mudah dihipnosis. Nah, itu yang gendam paling banyak begitu, orang penyedih, orang yang kurang beribadah, orang yang serakah, orang yang penakut. Juga sama loh, penakut orang yang suka cemas, orang yang suka sendirian, terlalu terbawa perasaan juga ya orang yang baper juga terbawa perasaan, terus orang-orang yang kosong pikirannya dan mudah percaya itu mudah digendam. Terus nah kalau orang yang udah dihipnotis, semua orang mudah perkaranya. Hipnosis ini adalah gejala kehidupan manusia, tergantung dia suka rasional apa tidak. Kalau tidak ingin dihipnotis maka jadilah orang yang rasional. Menggunakan pikiran sadarnya, yaitu conscious bahasa dalam hipnosis. Unconscious itu bahasa dalam hipnosis adalah sadar yang otomatis, atau kalau mungkin sering didengar adalah bawah sadar. Ya. Nah, hampir semua kehidupan kita ini adalah unconscious atau bawah sadar atau kesadaran yang otomatis. Contoh, kita berkedip. Ini kan otomatis tuh. Kita sadar bahwa kita berkedip, tapi kita tidak bisa kontrol. Tangan kita tiba-tiba bergerak, kita sadar tangannya bergerak, ya, tapi kita bisa kontrol.
Misalkan kita jalan kalau kaki kanan di depan, tangan kanan kita di mana biasanya? Biasanya di belakang. Di belakang kan? Ini kan otomatis ini. Ini juga kondisi hipnosis atau unconscious. Nah, ya kan? Beda kalau kita rasional, mau upacara. Maka robot. Sama. Padahal secara unconscious kita sudah refleks tuh. Sama seperti ketika kita melihat di pinggir jalan, melihat kendaraan, tiba-tiba mata kita itu unconscious. Nah, di saat begitu bisa dihipnotis langsung. Di saat Anda melihat kendaraan yang Anda melihat saya dengan nyaman. Nah, itu. Makanya ahli hipnosis itu canggih dia karena melihat gejala-gejala kehidupan itu. Jadi hipnosis tidak harus tidur gitu. Ya, dengan melek dengan gejala unconscious yang ada dalam kehidupan itu bisa mengarahkan orang di hipnosis. Kalau pengen gak dihipnotis ya belajar untuk kesadaran normal, yaitu rasional, analitis, ya gitu. Tapi saya penasaran nih Kang, bagaimana sih cara mempelajari ilmu gendam dan juga hipnotis gitu? Cara untuk mempelajari itu memang ini versi yang hampir sama tapi beda. Kalau gendam yang sebenarnya adalah dia pakai mantra. Tidak ada hubungannya dengan hipnosis. Dalam artinya tidak ada pelajaran hipnotisnya. Pakai mantra, puasa dan lain sebagainya. Tapi juga ada sekarang gendam modern kan, dia menggunakan ilmu hipnotis untuk gendam, yaitu teknik-teknik hipnotis digunakan untuk menipu orang lain. Ini disebut gendam juga. Oh begitu ya. Iya. Ketika hal itu digunakan kepada hal yang negatif, maka pengertiannya pun langsung beralih ke gendam. Gitu, istilahnya harusnya begitu. Jadi hipnotis itu untuk kebaikan. Kalau kejahatan namanya gendam. Entah yang dipakai teknik hipnotis atau pakai mantra. Ya belajarnya mantra, tirakat, datang ke dukun atau para psikolog. Nah, kalau mau belajarnya hipnotis, ini harus lebih detail. Harus ikut pelatihan, seminar, dan memang ada teknik-teknik dan wawasan tentang hipnotis. Jadi sebenarnya lebih kognisi, lebih akademik kalau hipnotis itu. Bisa dipelajari dengan praktek, latihan, dan pemahaman yang betul. Kalau gendam pakai mantra cukup bisa. Nah, ini gendam yang tradisional yang asli. Kalau hipnotis digunakan untuk menggendam, nah itu sudah diarahkan yang berbeda gitu. Ini Kang, ketika seseorang itu memiliki ilmu gendam misalkan, apakah dia dipastikan juga bisa menghipnotis? Orang yang punya ilmu gendam karena dia mempengaruhi orang lain bisa disebut itu menghipnotis. Karena sebenarnya menghipnotis itu mempengaruhi orang lain untuk mengikuti dia. Tetapi belum tentu dia paham ilmu hipnotis. Tapi gejalanya sama. Untuk hipnotis sendiri kan orang yang memiliki ilmu hipnotis bisa menghipnotis, sudah dipastikan dia bisa menggendam. Kalau dia untuk merugikan orang lain. Karena tekniknya hampir sama gitu ya kan ya. Endingnya adalah mempengaruhi orang lain untuk mengikuti dia. Baik itu hal baik maupun hal buruk. Kalau hal baik bisa disebut mensugesti positif atau hipnotis yang positif. Kalau hal buruk berarti adalah menggendam atau hipnotis ke hal yang buruk. Makanya pilihlah teman, saudara atau pakar yang bisa membuat Anda lebih baik. Gitu. Walaupun tanpa disadari itu Anda dihipnosis untuk berubah lebih baik. Misalkan tadinya nggak mau dandan misalkan. Ketemu teman lama, kamu cantik sekarang. Iya dandan dong, ajarin dong. Dia belajar dandan. Setiap hari aja dandan cantik. Ini juga sama, terhipnotis oleh temannya yang cantik dan mau dandan sehingga kamu lebih baik dan bisa dandan cantik, semangat. Nah, ini juga sama. Tapi kadang-kadang tidak disadari gitu ya Kang ya. Untuk tahapan hipnotis sendiri Kang, ada berapa tahapan itu Kang? Banyak sekali tahapannya, banyak sekali. Untuk yang biasa, hipnotis biasa itu sendiri bagaimana? Asal dia bisa merubah orang lain untuk mengikuti dia, itu sudah kategori tahapan yang paling sempurna. Ya, yaitu membuat orang lain berubah mengikuti dia. Nah, itu misalkan orang berdiri, silakan duduk. Ini juga menghipnotis loh. Karena orang ini mau duduk. Silakan kamu berdiri. Mau berdiri. Buka mata. Tutup mata. Ini juga menghipnotis. Levelnya level dasar. Ya, jadi baru unconscious level dasar. Nanti ada trance, deep trance. Nah, gitu. Somnambulism. Nah, ini kalau bahasa hipnosis yang ilmiah. Jadi conscious atau sadar. Analitik, kita ngobrolnya analisa.
terus menggunakan kognisi, menggunakan pemahaman yang sadar begitu, atau pakai analogika, pakai logika gitu ya. Nah, ini namanya conscious atau sadar. Kalau sudah ke unconscious atau bawah sadar, istilah orang sekarang, sebenarnya bukan bawah sadar tapi kesadaran yang otomatis yang tidak bisa kita kontrol atau unconscious. Itu levelnya macam-macam. Itu di level trance namanya. Trance, deep trance, sinambulism. Trance itu bawah sadar yang standar kayak tadi, berkedip, relax, nyaman. Deep trance berarti rasa nyaman yang sangat tinggi, sampai bisa sangat rileks, bahkan badannya sangat lentur, nikmat, dibangun juga gak mau, ntar gitu enak ini ya gitu, kayak orang ngantuk tuh, lagi ngantuk-ngantuknya bangun ntar, ini namanya deep trance. Kalau sampai seperti orang tertidur dan dia memang bisa sampai tertidur, itu namanya sinambulism, atau bahasanya kalau pas disuntik sudah tidak rasa sakit, ya itu sampai ke sinambulism. Kenapa? Sudah kebas, tidak merasakan rasa sakit, atau trance yang sangat dalam. Ini level-levelnya. Kalau dalam dunia hipnotis. Kang, ada nggak sih Kang tips untuk saya dan juga pemirsa yang memang tergolong masih awam agar cepat bisa menguasai hipnotis, Kang? Tekniknya banyak belajar. Belajar pada orang yang tepat. Pada orang yang tepat. Di mananya itu kan? Di mana aja, banyak di luar sana yang Anda percaya. Yang penting satu, kamu rajin belajar di tempat yang tepat, dan orang yang kamu percaya orang itu ahli dalam hipnosis yang betul, yang profesional, dan tekun berlatih. Itu pasti bisa hitungan jam, bisa hitungan menit, asalkan kamu tekun. Tapi standarnya kalau belajar hipnotis untuk terapi ya minimal adalah 60 jam. 60 jam. Kalau mau ahli ya 100 jam. Itu kalau mau di dunia terapi. Tapi kalau hanya hipnotistik atau hipnotis untuk permainan, sehari 2 hari cukup. Ya, boleh deh. Membuat orang-orang tiba-tiba menangis ya, sepatu jadi telepon, itu sehari 2 hari bisa. Bisa ya Kang ya? Mungkin saya bisa langsung belajar sama Kang Mas kan ya setelah ini ya. Boleh. Tidak harus dengan saya, di mana saja boleh. Boleh ya Kang. Tapi kalau pengen lebih jelasnya, mending dipraktekin secara langsung aja kali ya Kang ya. Iya. Sekarang Kang Mas Ruhan akan mempraktekannya secara langsung gitu ya Kang ya. Iya, kita pakai secara sederhana ya. Iya. Tentunya bukan dengan saya Kang. Tapi dengan teman-teman saya Kang. Rekan-rekan saya panggilkan dulu ya Kang. Oke, silakan. Jeng Sasa. Selamat masuk. Oh ini 2 orang ya? 2 orang. Baik, 2 orang berarti ini hipnosis massal bisa. Ya, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Sini ya, Kang ya. Baik. Mungkin lebih jelasnya ini ya Kang ya. Hipnosis itu sendiri bisa dilakukan perorangan maupun massal gitu kan. Biar lebih mantap nih ya. Iya. Pemirsa, kita kasih lihat yang massal aja kan. Iya, jadi hipnosis itu misalkan perorangan. Asalkan dia ngikuti kita, dia percaya dengan kita, maka itulah sudah proses hipnosis. Jadi yang penting trust, kepercayaan, yaitu rapport atau hubungan yang baik. Misalkan ada orang datang diajak salaman aja nggak mau, diajak ngobrol nggak mau, maka sulit, tidak bisa. Kenapa? Karena nggak percaya. Kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Tapi kalau walaupun nggak kenal, ngobrol enak, dia yakin bahwa ini orang baik, orang yang bisa dipercaya, maka itu bisa jadi proses hipnosis atau hipnotis. Ya, termasuk gendam juga prosesnya seperti itu. Cuma gendam kan banyak yang singkat, tapi kalau hipnosis dia ngobrol, kadang tanpa dia sadar. Dan ingat, orang hipnotis itu bukan berarti tidak sadar, bukan. Dia sangat sadar-sadarnya, sangat sadar apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan. Artinya dia bisa bohong juga bisa jujur. Bisa dia yakin, aku bohong aja deh ya. Dia bisa ngomong bohong, dia sadar kalau dia bohong. Tapi kalau dia nggak nyaman, aku baiknya jadi orang jujur aja deh, jujur aja ngomongnya. Maka kalau dia nyaman jujur, dia pun akan ngomong jujur. Kembalinya juga ke klien sendiri. Asalkan dia mau ngikuti kita, maka bisa dirubah. Kalau dia nggak mau ngikuti, ya tidak akan bisa dirubah. Ya semuanya sederhana aja. Langkah pertama ini ya Kang. Silakan kalian duduk dengan rileks, bebas saja, yang senyaman mungkin. Bisa tidur-tiduran Kang. boleh tutup mata, boleh buka mata, semuanya sama. Hipnosis itu tidak harus tutup mata, tidak harus buka mata. Apapun kalau ada gejala hipnosis, maka itu bisa dihipnosis ya. Silakan kalian duduk yang nyaman, yang rileks, dan dengarkan kalimat saya, suara saya, dan setiap mendengar suara saya dan perintah saya, kalian lebih nyaman, lebih rileks, lebih nyaman, dan kalian mengikuti apa yang saya sampaikan.
Baik, boleh tutup mata semuanya, saya tutup mata dengan rileks. Semakin kalian mendengarkan suara saya, suara mobil, suara apapun yang ada di sekitar sini yang Anda dengar, membuat Anda semakin nyaman, semakin rileks, semakin rileks. Izinkan diri kalian untuk mengingat sesuatu kejadian yang sangat menyenangkan. Apapun itu, kalian yang paham, kalian yang tahu. Jika sudah mengingat suatu hal yang menyenangkan, anggukkan kepala. Baik, saya melihat mengangguk, saya melihat mengangguk. Semakin kalian mengangguk, saya melihat Anda mengangguk, semakin rileks, semakin nyaman. Ingat suatu kejadian yang sangat menyenangkan. Sampai kalian bisa tersenyum saking senangnya merasakan hal yang menyenangkan itu. Ya, saya melihat kalian tersenyum. Oke, saya melihat Anda tersenyum, luar biasa sekali. Nah, nikmati rasa senyum itu, nikmati rasa bahagia itu dalam diri Anda sekarang dengan sangat-sangat seolah nyata dan atau terulang kembali. Suara apapun yang Anda dengar, suara panggilan telepon, suara apapun yang Anda dengar saat ini membuat Anda semakin nyaman, dan Anda tetap fokus pada rasa nyaman yang Anda rasakan sekarang. Apapun yang Anda dengar di sekeliling Anda membuat Anda semakin dalam, semakin rileks, semakin nyaman. Dan merasakan sangat nyata sekali rasa bahagia itu saat ini. Oke. Dan mulai sekarang dan seterusnya, rasa nyaman dan bahagia ini selalu ada dalam diri kamu, diri Anda kalian berdua saat kapanpun kalian butuhkan. Hanya dengan tersenyum kalian ingat rasa nyaman ini dengan seketika. Jika kalian mengerti, anggukkan kepala. Baik, saya melihat kalian mengangguk kepala. Dan tertanam sampai kapanpun selama rasa bahagia ini kalian butuhkan. Dan kapanpun kalian menunjukkan dengan cukup senyum saja, rasa nyaman ini sudah hadir dengan seketika. Jika mengerti, dianggukkan kepalanya. Baik, saya akan menghitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga, kalian nanti akan buka matanya dengan sangat lebih bersemangat dan merasakan bahagia ini masih nempel. Dan kapanpun Anda senyum seketika, maka rasa bahagia itu muncul dengan seketika dan membuat diri Anda lebih baik dan lebih bersemangat, lebih bahagia. Jika mengerti, anggukkan kepala. Baik, oke. 1, mulai sadar diri Anda, nafas Anda, tubuh Anda. Karena sebentar lagi Anda akan buka mata, lebih semangat, lebih bahagia. 2, ya mulai disadarkan. Dan 3, buka mata kalian dengan lebih bersemangat dan bahagia. Iya, tepuk tangan. Iya, gimana rasanya? Ya tadi senyum sendiri ya. Nah, singkat itu pun bisa disebut hipnosis. Nah, ini termasuk hipnosis ke terapi juga, yaitu memunculkan ingatan yang tadinya menyenangkan dan dimunculkan kembali terus ditanamkan dalam diri mereka. Setelah senyum mereka akan ingat rasanya nyaman gitu. Iya, gimana rasanya? Wah, udah senang, udah benar-benar. Itu berarti sadar ya mereka. Sadar, mereka sadar. Kalau yang misalkan menganggap ini sebagai tas atau apa, itu bisa nggak sih ke? Bisa. Itu namanya hypnostate. Namanya hypnostate. Ya. Beda ya? Sama kan? Beda, sama prosesnya. Kalau ini tadi kan untuk mereka supaya merasakan rasa nyaman karena itu yang dibutuhkan semua orang. Ya, misalkan dia ini tas, ini apa, bisa juga. Oke. Nah, lihat saya, coba tangannya begini, saya pegang. Entah nggak tahu kenapa ini menjadi rasa seperti kaku, seperti batang besi yang lurus. Nanti saya lepaskan, ini kencang, nggak tahu kenapa semakin kencang, dan kencangkan saja, menggenggam. Dan ini seperti batang besi, kencang seperti batang besi. Entah nggak tahu kenapa semakin kamu ingin membengkokkan, malah nggak bisa dibengkokkan, dan ini masih terasa seperti batang besi. Oke, saya lepaskan dan seperti batang besi, kaku. Nah, ya, oke. Susah ya, Kak? Nah, ini seperti kaku. Ya, oke, saya kembalikan ke normal dan Anda bisa tekuk kembali dengan normal. Udah. Gitu. Aku kaku gitu. Iya. Boleh coba dong, Kak. Nah, bahaya nanti kalau saya. Apa yang kita sugestikan kalau dia yakini percaya, iya, jadi begini nih. Bener ya? Agak kaku emang Kak rasanya. Iya, jadi kaku nggak bisa. Pengennya ya nggak bisa gitu, karena yang dibayangkan adalah ya aku mah badannya. Kalau misalnya saya pegang ini nggak bisa lepas gimana, Kak? Bisa. Coba dong, saya penasaran sekali. Oke, baik. Boleh ya, Kak? Kalau Anda yang mengikuti kalimat saya akan sangat bisa. Pegang itu begini ya. Oke. Bayangkan dalam diri Anda bahwa ini adalah ada lem di sini, tangan Anda nempel dengan botol ini. Ada lem saya ikat lem, terus saya tambahi pakai solasi dengan kencang, saya ikat
bayangkan dengan sangat nyata, ini ada lem dan saya ikat dengan kencang. Entah nggak tahu kenapa, setiap saya bilang silakan coba untuk dilepaskan lem, dan terasa sangat tambah nempel karena tidak bisa dilepaskan kecuali dengan izin saya. Oke. Silakan coba dilepaskan, tapi semakin mencoba semakin nggak bisa dan merasa nempel di situ. Entah nggak tahu yang mana yang ini atau mana, nempel terus nggak bisa dia. Ya, sulit semakin berusaha semakin sulit gitu. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang saya bayangkan saya lepas, lemnya saya buang dan hitungan ketiga lem itu hilang dan Anda bisa melepasnya. 1 2 3 hilang. Nah, gitu. Kayak berat gitu aja. Karena nempel ada lemnya nih, gitu. Aduh, enak deh kan kalau kita bisa melakukan ini. Ya, kan? Nanti kita mungkin bisa melakukannya kepada orang-orang tercinta di rumah ya. Untuk lengket sama kita, duduk di situ terus duduk gitu. Iya. Cuman kalau itu adalah kejadian hipnotik atau show. Kalau yang untuk menempel ini, kebutuhan hipnosis yang paling penting bukan itu, tapi tadi menerapi. Orang yang gelisah disugestikan rasa nyaman, terus rasa yang bahagia dulu muncul dan itu ingat. Kenapa orang sedih? Karena selalu ingat hal yang tidak menyenangkan. Nah, kita munculkan hal yang menyenangkan dan nempel, dan sampai kapanpun dia merasanya nyaman. Itu yang paling penting. Kalau misalnya ada hipnotis tuh yang di televisi ya kan, yang mengutarakan sesuatu dengan gamblang sekali, itu gimana kan? Nah, itu tadi. Terkadang hipnotis bisa dia jujur, bisa juga tidak jujur. Itu ada ciri-cirinya, benar dia terhipnotis atau hanya pura-pura terhipnotis. Gitu. Karena ada ciri-cirinya. Contoh ciri-ciri hipnosis tadi. Ngikuti saya. Kedua, pernafasannya nafas perut, relax, kayak bayi, ya. Terus dia nganggu, saya nganggu, terus tiba-tiba senyum, karena membayangkan rasa bahagia itu. Itu sudah ciri-ciri terhipnosis atau unconscious. Duduknya mulai bergeser dengan miring, dengan sangat santai. Saya ini lagi terhipnotis dong. Miring-miring. Saya memperhatikan saya, kenapa duduknya agak miring tapi nyaman. Nanti kalau kamu pasukan kesini, dia ikut kesini. Betul. Itu terus ada suara suara mobil, suara handphone membuat saya semakin nyaman. Karena kalau enggak dia bangun, handphone saya ya gitu. Dia masih tak sugestikan bahwa suara handphone itu membuat Anda semakin nyaman, relax. Jadi ada suara handphone itu tidak jadi masalah, nyaman aja ya, biarin aja gitu. Paham ya? Nah, apapun yang dengan semakin nyaman, nah itu sudah sederhana itu. Ini kan tadi masal ya Kang ya. Mungkin lebih jelasnya, lebih detailnya lagi kita tunjukkan yang memang untuk terapi. Terapi satu orang saja dan tidak harus merem. Ada terapi yang namanya Ericksonian atau memang kita terapi hipnosis yang tanpa merem. Siapa? Ini siapa nih? Bahasa Aduh, kayaknya kok yang paling banyak masalah saya gitu. Semua orang punya masalah nih. Kalau bisa nanti mungkin bisa dibuat menangis. Tapi setelah itu lega. Oh gitu ya. Tergantung kasusnya dia yang paham. Terima kasih Mbak. Boleh duduk situ nggak apa-apa sambil melihat temennya. Nah, hipnosis. Di sini mau jadi tidur kan? Biar relax gitu. Baik pemirsa, di sini kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana boleh secara individu dan semacam konsultasi bisa membuat dia lebih baik gitu. Sambil tiduran boleh, sambil duduk biasa juga boleh, santai saja. Nah, mungkin tidak merem ya kan, takutnya saya merem terus langsungnya saya. Tidak harus merem. Tujuannya ini adalah untuk merelakskan tubuh Anda. Duduk yang nyaman aja, senyaman Anda, terserah mau bengok kemana. Ini lebih nyaman, ada buah-buahan, minuman dan bantal. Ya, bayangkan saja ada buah-buahan di sini, minuman dan bantal di situ. Bayangkan dengan sangat nyata dalam pikiran Anda. Boleh merem, boleh tidak merem, bebas, karena hipnoterapi atau hipnosis tidak harus merem. Apapun yang saya sampaikan Anda percaya dan itu Anda yakini dan itu nyaman bagimu dan apa itu baik untukmu, itu sudah menyembuhkan. Seperti itu. Nah, saya melihat juga ada kondisi unconscious atau trance, karena setiap saya ngomong jangan ngantuk-ngantuk, dengan relax, ya, dengan tubuhnya yang relax, nyaman begitu. Bisa mungkin apa yang mau saya bantu sembuhkan atau sesuatu dihilangkan atau dimunculkan. Apa ya? Boleh dimunculkan. Kali ya, cinta saya kisru kan? Karena cintanya kisru ya. Mau diapakan nih perasaan cinta itu? Mau dibuang rasa bencinya atau dimunculkan rasa cintanya? Kalau cintanya memang selalu tumbuh cinta kan. Kebetulan saya juga selalu mencintai orang-orang yang saya sosok mencintai. Terus apa nih yang mau? Mungkin beri pengalaman biar tidak terlalu benci juga tidak terlalu cinta.
Oke. Kalau terlalu cinta kan nanti saya jadi susah untuk Move on ya. Oke, netral ya. Iya, netral. Jadi kebahagiaan netral ya. Baik, oke. Jadi pertanyaan saja, karena Anda ingin jadi orang yang netral. Oke, ada perasaan marah apa yang ada dalam diri Anda? Mungkin disampaikan. Atau sesuatu rasa yang tidak ada sukai terhadap pasangan. Cemburu. Oke, cemburu yang bagaimana? Cemburu yang terlalu over. Kalau over, oke. Apa pernah melihat sesuatu perilaku dia yang membuat kamu cemburu sampai over? Bukan saya yang cemburu, tapi dia yang cemburu terlalu over. Oh, dia cemburu sama kamu. Dia melihat sesuatu dari diri kamu sampai dia cemburu over. Karena mungkin diri saya terlalu menarik untuk dilihat. Oke, mungkin seperti apa menarik yang dilihat oleh dia sehingga dia cemburu lebih sangat over. Menurut dia terlalu kalau saya di dunia pekerjaan terlalu profesional dan terlalu apa ya istilahnya, perfect lah. Jadi kita ketemu dengan semua orang, mau itu baik perempuan atau laki-laki. Ya menurut saya ketika kita berada di lingkungan pekerjaan ya kita tujuannya emang kerja gitu kan. Kebutuhannya emang kerja dan kita cari pengalaman untuk yang macam-macam. Oke, yang kamu rasakan jengkel itu karena dia cemburunya atau karena perilakunya? Karena cemburunya sih, tapi berdampak pada perilaku. Berdampak pada perilakunya. Perilaku seperti apa yang buat kamu jengkel? SMS, telepon di saat jam kerja dan pertanyaannya bersama siapa, mau ngapain, gimana, secara detail. Oke, baik. Masih ada perasaan kecewa jengkel itu saat ini? Kalau kecewa enggak, itu karena mungkin dia punya rasa sayangnya. Cuma yang bikin saya tidak nyaman. Kamu nggak nyaman. Oke. Apa yang buat kamu nggak nyaman? Ya itu tadi merasa saya ini punya dunia lain selain bersama dia. Oke. Kalau diberikan sebuah bentuk, rasa nggak nyaman di diri kamu posisinya di mana? Kalau dikasih letak, tunjukkan di mana. Letak nggak nyaman. Dalam tubuhmu mungkin, entah di dada, di tangan, nyaman. Di sini bukan nggak nyaman misalnya. Gak nyamannya nih kan? Gak nyamannya di sini. Gitu. Ini kan bener. Mana di situ? Oke, di situ. Mau dihilangkan, dipegang saja terus dipegang. Rasa nyaman di situ. Oke. Mau dihilangkan rasa nyaman itu atau dibuang? Apa ya? Jangan dibuang lah. Rasa nyamannya Rasa nyamannya jangan dibuang. Rasa nggak nyamannya? Rasa gak nyamannya yang dibuang. Di mana rasa nggak nyaman itu kalau kamu boleh ditunjukkan? Rasa gak nyamannya saya di kepala saya. Di kepala saya Oke. selalu berpikiran jahat. Oke, dipegang. Oke. Oke, rasanya nggak nyamannya di situ, itu. Oke, mau dibuang? Oke, sekarang alihkan rasa nggak nyaman itu dengan sangat nyata, pegang saja, ya bisa dengan sangat nyata. Nanti alihkan, pindahkan, terus sampai ke kaki, sampai hilang. Oke ya, jadi alihkan nanti sampai ke bawah, sampai ke sini, terus kamu lempar rasa nggak nyaman. Jika siap membawa rasa nggak nyaman itu, alihkan, siap. Oke, jadi mulai sekarang. Sampai hilang seluruhnya, pindahkan, jadi rasanya pindahkan sampai ke kaki, sampai ke kambur. Ulangi lagi sampai habis, sampai rasa nggak nyaman itu hilang. Dan kamu bayangkan rasa nggak nyaman itu mulai pindah, kami buat sampai habis, sampai hilang, sampai rasa nggak nyaman itu betul-betul sudah hilang dan pikiranmu mulai nyaman. Gimana rasanya? Lebih enak? Iya. Lebih enak? Oke, masih ada rasa nggak nyaman lagi? Lumayan sedikit nyaman. Nyaman, oke. Diulangi lagi sampai hilang. Rasa nggak nyamannya masih ada di daerah mana? Tadi kan di sini, ada lagi di mana? Ambil situ, oke. Ada rasa nggak nyaman juga di situ. Berarti ada nyaman di situ, ada nggak nyaman di situ. Oke, boleh dipisahkan. Yang nyaman biarkan di situ, yang nggak nyaman dibuang, dipindah ya. Oke, sama lakukan, ambil, terus geser, dan buang seperti tadi. Oke, saya izinkan sampai selesai, sampai hilang semua rasa nggak nyaman itu. Oke, pindahkan, buang sampai ini. Oke, tarik nafas yang dalam, relax, sambil beratkan nafas Anda dengan semakin nyaman, apapun suara yang ada, menggunakan semakin relax dan nyaman, termasuk Anda masih mengikuti suara saya, ikuti apa yang saya sampaikan. Oke, nyaman? Masih ada rasanya nggak nyaman? Ada di mana? Atau sudah hilang semua? Sudah. Wah, luar biasa. Nah, jadi sederhana sekali ini itu hipnoterapi, tidak harus merem. Memindahkan suatu rasa nggak nyaman, rasa nggak sakit, dibuang, dipindah, itu juga terapi. Kenapa? Karena rasa nggak nyaman itu adalah pikiran, perasaan yang bercampur dan nempel di situ. Termasuk orang dendam kalau dipindah, dibuang dia akan hilang. Tapi selama belum dibuang masih
disimpan dia nggak akan bisa. Dan memang ada orang yang menikmati rasa sakit, nggak mau, nggak, biar di sini aja kan rasa sakitnya. Kenapa nggak dibuang? Enggak, udah, ya udah, nggak, kalau kamu ya udah biarin dulu sampai dia mau itu dibuang. Makanya saya tanya mau nggak dibuang? Kalau oh ya mau kan buang aja. Oke. Sekarang tinggal rasa apa yang masih ada di kepala sama di dada? Yang masih tersisa rasa apa? Rasa nyaman kah atau rasa nggak nyaman? Yang tersisa rasa nyaman. Nyaman. Oke, mau dikuatkan rasa nyaman itu? Iya. Oke, baik. Tanganmu letakkan dalam sini. Oke, sekarang memperkuat atau menambah rasa nyaman. Ya. Ya, membuat rasa nyaman. Sambil kamu bayangkan perilaku baiknya pacarmu yang paling menyenangkan bagimu, kamu melihat perilaku yang seperti apa di pacarmu sambil kamu mengingatnya, dan rasa nyaman itu semakin banyak, maka masukkan dalam dirimu. Ya, masukkan dalam dirimu, wah nyaman sekali kapan begini mas, begitu mas gitu. Sambil kamu bayangkan, ingat-ingat perilaku baiknya pacarmu, kekasihmu, sambil kamu mengingat dan masukkan rasa nyaman itu dalam dirimu dan nyaman dan di saat ada perilaku itu ataupun tidak ada, kamu merasakan perilaku itu ada dan kamu senang dengan perilaku itu dan kamu berasa nyaman. Kalau sudah cukup boleh dipaskan tangannya, kalau belum masukkan aja sampai selesai, tidak apa-apa. Hipnosis tidak harus tutup mata, asal dia bisa membayangkan, dia paham. Yang penting dia paham apa yang kita bicarakan. Gitu ya. Jadi kalau tidak paham apa yang kita bicarakan, ya risiko. Misalkan orang Inggris kita mau bahasa Indonesia dia nggak paham. Tolong duduk, what? Duduk, what? Bukannya terhipnotis malah berdebat nanti ya kan? Sit down, gitu. Iya. Nah. Kemudian Kang, ini tadi kan dia sudah melakukan hipnotis ya Kang ya, untuk menerapi diri dia. Hipnotis itu terapi. Istilahnya hipnoterapi. Apakah bisa dilakukan sendiri di rumah Kang? Sangat bisa, karena memang sebenarnya semua hipnotis adalah self hipnosis. Semua hipnotis adalah menghipnotis dirinya sendiri. Ya dia lakukan, dia menghipnotis dirinya sendiri. Cara dia komando. Oh iya. Bisa dia nggak mau, nolak, enggak kan nggak mau gue lagi. Sugestinya dari Kang Mas. Saya hanya fasilitatornya, hanya memberikan saran. Betul nggak yang kamu ingin? Iya betul. Bisa dia nggak mau nggak bisa. Jadi sebenarnya semua hipnotis adalah self hipnosis, menghipnotis dirinya sendiri. Bisa dia nggak mau nggak bisa. Contoh, ada orang punya rasa sakit jengkel, boleh nggak rasa sakit itu kita buang? Nggak mau. Ini biar di sini aja, nggak bisa ya sudah. Mungkin dia suka. Dia merasa nyaman. Banyak kejadian begitu. Contoh. Tapi kenapa bisa kejadian itu terkadang? Karena dia sering terhipnotis masa lalu atau disebut traumatik. Tapi juga sudah terbiasa. Contoh ini sering ngasih dalam asmara. Udah nyaman? Sudah. Ini orang lain bukan kamu. Sampai kamu duduk sambil nyaman, rasakan kenyamanan itu sampai kapan kamu dudukkan. Ya. Nanti setelah ini kamu tak netrakan bahwa antara entah ada laki-laki itu apa tidak, kamu tetap bahagia. Kamu sambil rasakan nyaman itu. Contoh, ada seorang perempuan punya kekasih laki-laki kasar, sampai ditabuk. Pernah loh saya punya klien ditabuk, ya. Ditabuk, dia senang-senang aja, nyaman-nyaman saja. Kecewanya sebentar. Orang tuanya bilang begini, udahlah putus sama pacar kamu kasar seperti itu. Padahal orang tua sudah nyuruh putus. Apakah perempuan ini ngikutin orang tuanya? Enggak, dia masih bela pacarnya. Orang tua datang ke tempat saya, terus apa yang terjadi? Ternyata si wanita ini sebenarnya kejadian traumatik, tapi dia sudah terbiasa dari hati. Itu dulu dia sering lihat bapaknya kasar dengan ibunya. Bapak saya kasar dengan ibu saya aja, punya anak seperti saya, ujungnya masih baik, nggak bisa. Berarti itu bapak saya adalah sayang kepada ibu. Asumsi anak ini dalam benaknya adalah kalau disakiti itu berarti sayang. Akhirnya di saat dia disakiti oleh laki-laki dianggap itu hal biasa, hal sayang. Gara-gara apa? Kecilnya sering melihat. Padahal itu nggak betul. Nah, ini disebut traumatik masa lalu yang diasumsikan bahwa itu juga wajar, padahal tidak wajar. Nah, ini terjadi di banyak orang. Yang paling bahaya lagi kalau anaknya tadi laki-laki ya Kang ya, bisa jadi kedepannya mungkin nanti sama istrinya juga kehidupannya seperti itu. Kasar ya. Makanya perlu disembuhkan. Dengan hipnoterapi ini salah satu caranya. Betul, gitu, bahwa perilaku bapak kamu itu tidak bagus. Dan jadilah kamu pribadi yang baru,
menghormati wanita tanpa kasar. Itu juga laki-lakinya butuh diterapi. Dua orang diterapi. Laki-lakinya harus diterapi supaya perilaku menjadi baik. Perempuannya diterapi bahwa perilaku kasar itu tidak wajar. Itu bukan cinta, tapi itu adalah kejadian tidak perlu. Maka menghindari perilaku itu. Iya, apalagi nanti kalau nanti jadi nikah nanti seperti itu, anaknya seperti itu, akhirnya berturut-turut seperti itu, gitu ya kan? Laki-laki suka menyiksa, perempuan suka disiksa. Ini kan nggak sehat dalam family terapi. Makanya saya juga ada layanan family terapi atau konsultasi karena rumah tangga, baik secara spiritual maupun secara emosional maupun secara perilaku. Untuk ini tadi kan, ya, apakah cuma satu kali kan? Cukup sekali selesai. Sekali sudah selesai. Kalau yang dengan itu aja kan kadang-kadang keinginannya terlalu banyak. Kalau banyak keinginan maka beberapa kali gitu ya. Hari ini pengennya apa, terapi ini apa. Mungkin lebih baik memiliki benar-benar orang yang profesional. Jadi nanti kalau dia ada apa-apa larinya ke situ, butuh terapi, larinya ke situ. Betul sekali. Ya pemirsa jadi begitu, Mas tidak harus jati hidup, tidak enak nyaman. Sudah enak nyaman. Ya, saya terakhir nih menetralkan. Netral begini, dia kan seneng nih perilaku baiknya cowok itu. Tapi cowok ini kan belum jadi suami. Khawatir saya nanti kalau nggak cocok, dia hanya nyaman sama dia, supaya bisa move on boleh, sama jadi pasangan itu tidak jadi masalah. Netral dalam artian dia merdeka. Bahwa saya pribadi yang merdeka. Sama kamu itu pilihanku, enggak sama kamu juga pilihanku. Jadi mudah move on. Netral merasakan sesuatu ya kan? Netral merasakan atau netral dalam dirinya, aku ini orang yang merdeka. Jadi misalkan nanti ini tidak dinetralkan ya jasa ini, bisa jadi nanti kedepannya si cowoknya berlaku yang kurang baik, misalkan bagi dia seneng-seneng aja gitu ya? Tidak, tadi kan begini, perilaku yang tidak baik kan nggak nyaman dibuat. Perilaku baiknya cowok diingat, berarti yang dia senangi perilaku baiknya. Jadi tadi sugestinya adalah perilaku baik apa yang ada pada kekasihnya dan kamu nyaman. Berarti setiap Mbak Sasa ini lihat kekasihnya perilakunya yang itu dia senang, nyaman sekali. Masa gitu? Dikhawatirkan. Bahkan mungkin perilaku itu kok ada di cowok lain dia senang. Oh gitu, apa ya juga yang dinetralin? Nggak apa-apa. Yang dinetralkan gini maksudnya, jadilah orang yang merdeka. Saya ingin memunculkan dalam hatimu hati yang netral. Perilaku tadi tetap boleh ada, boleh kamu hilangkan, terserah kamu. Ya, yang saat ini yuk kita rasakan dirimu bahwa kamu pribadi yang netral. Sampaikan bahwa aku pribadi yang netral. Boleh apapun yang kamu lakukan, yang penting nyaman, boleh. Dalam hati sampai kamu pribadi yang netral, kamu orang yang merdeka. Baik lihat perilaku apapun, kamu punya hak untuk memilih sebuah keputusan. Baik dengan kekasihmu ataupun kekasih yang nanti penggantinya atau bagaimana, apapun kamu yang tahan. Rasakan dirimu nyaman dan rileks dan tetap merasakan bahagia apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dan kamu pribadi yang netral, pribadi yang bahagia, yang berbeda. Punya hak untuk memilih apapun yang kamu pilih dan kamu sukai. Kuatkan dalam hatimu bahwa aku pribadi yang netral, aku punya kekuatan yang sangat mandiri. Segala pilihan ada pada diriku. Ada suatu perilaku yang tidak baik pun kalau aku mengatakan aku tidak akan terpengaruh, maka tidak akan terpengaruh. Jadi rasa sakit itu tidak akan masuk dalam tubuhku, tapi tetap netral dalam diriku. Bahkan ada orang yang sangat baik pun tetap netral, bahwa rasa baik itu pun wajar. Itulah manusia. Hanya aku yang bisa mengizinkan rasa baik itu masuk atau tidak. Jadi yang paling penting adalah diriku orang yang merdeka, yang netral. Apapun yang aku izinkan masuk ke dalam diriku sesuai dengan izin. Jika mengerti, katakan mengerti. Oke. Jika ada rasa nyaman, rasakan rasa nyaman itu ada dalam diri kamu. Dan ini sampai kapanpun tetap ada rasa nyaman jika kamu inginkan. Hanya cukup dengan pegang tanganmu seperti itu atau dadamu seperti itu. Jika kamu setuju, katakan setuju. Oke, bagus. Oke, sampaikan mulai sekarang dalam hatimu saat ini dan sampai kapanpun. Di saat aku memegang dadaku dengan seperti itu kurang lebihnya, maka rasa nyaman ini sangat mudahnya muncul dengan otomatis, dengan sangat rileks dan nyaman. Dan aku jadi pribadi yang netral, jadi pribadi yang mandiri dan merdeka.
tanpa orang lain pun aku tetap bahagia, tanpa siapapun aku tidak tergantung dengan siapapun, aku pribadi yang merdeka, bahagia dan semua keputusan pada diriku sendiri. Jika ada dirasa cukup, maka sampai kapan nempel aja. Dan misalnya kamu butuh tidak merdeka, ya aku orang merdeka, aku netral, aku bisa memilih kehidupanmu yang bagaimana, bukan soal kamu mas, cari kamu masih banyak di sana, masih bisa cari yang lebih baik. Atau setiap ada orang emosi, yang emosi kan kamu, aku nggak emosi, aku tenang aja, aku netral aja, pribadiku nyaman. Oke, sampai kapanpun dan jika kamu ingin seperti itu, udah tinggal tempel begini, kita jadi orang dimulai. Rasakan sampai itu cukup, jika cukup boleh kamu lepaskan lagi. Jika belum, sampai selesaikan. Sampai kamu bisa nyaman dan cukup. Dan menempel pada dirimu, katamu kami. Masih proses ya kan? Iya. Bagaimana sih rasanya? Apakah lebih rileks? Enak, iya. Nyaman, relax dan mungkin ini akan terus diperlukan lagi. Iya, bagus. Tinggal begini aja. Bahkan tanpa desa diri begini. Ya. Sama tadi sini namanya ankor atau jangkar atau pengikat. Supaya saat ingat itu, melakukan itu, ingat perasaan itu. Aduh, enak banget Enak, ya kayaknya. Contoh, ini pernah dengar lagi romantis, ada suara musik pas di restoran itu. Tahu-tahu Anda dah pergi keluar sana, ada suara musik itu. Terbawa juga. Pas aku ditembak. Iya benar kan. Nah itu namanya anchor. Itu sampai kapan lo nggak dibuang akan tetap ada. Jadi saat ingat suara itu atau harumnya wangi. Ini baunya dia. Aduh iya. Terbawa juga. Terbawa sama itu anchor namanya jangkar. Tadi dia tak anchor begini sama senyum, kalau senyum rasa nyaman ingat sama gini aku merdeka. Jadi kalau tuh pacarnya nggak berantem tinggal gini aja. Urusan lo. Nyamannya bukan gini, nggak peduli lo mau berantem kayak mau pergi kayak. Karena apa, sugesti saya jadi orang merdeka. Aduh, pengen juga deh gitu ya. On-nya gampang, jadi move on. Besok ganti bisa, karena aku orang merdeka. Dengan merdeka ini aku nyaman. Jadi ada pasangan ataupun tidak, aku nyaman aja, bisa cari yang lain. Lo masih banyak, di sana masih banyak yang baik. Ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kan tentunya kalau hipnotis tadi kan memang hal-hal yang positif. Sedangkan gendam itu hal yang negatif ya kan? Hal yang negatif. Walaupun hipnotis bisa digunakan untuk negatif. Tapi kalau mungkin kita permudah aja, kalau hipnotis digunakan untuk negatif ya dianggap itu gendam. Iya, dimasukkan ke gendam gitu ya. Terus bagaimana sih kan cara kita untuk membekali diri agar terhindar dari gendam dan hipnotis yang negatif? Pemirsa, tadi kita sempat melihat praktek hipnotis secara langsung dari Kang Mas Ruhan ya Kang ya. Betul. Ini selanjutnya Kang yang membuat saya penasaran. Ya. Apakah seseorang yang telah dihipnotis atau pernah dihipnotis atau pernah digendam itu kemungkinan kedepannya akan lebih mudah juga terkena hipnotis di waktu mendatang? Iya. Orang yang sudah merasakan seperti itu lebih mudah karena dia pernah mengalami. Tapi kalau dia menyadari bahwa aku nggak suka, nggak mau digitukan, bisa juga diberhentikan, di stop. Nah pertanyaannya kan begini, yang digendam itu gendam baik apa gendam nggak enak? Kalau gendam nggak enak dia bisa menyadari, bisa tidak kena gendam lagi. Tapi kalau yang dihipnotisnya yang enak tadi, misalkan rasa nyaman, tutup mata ada dan ada merasa nyaman, langsung nyaman betul. Gitu, dengan cepatnya merasakan itu, bahkan nggak usah disuruh. Tadi udah saya kasih anchor, di saat kamu senyum, rasa atau kisah bahagia yang muncul itu membuat kamu nyaman dengan sendirinya. Udah dia bilang gini, udah bilang suka senyum gini rasanya, udah tanpa harus saya suruh, dia senyum sendiri pun otomatis perasaan itu muncul. Sama Jeng Sasa tadi, tangannya begini kan, pegang dadanya begini, dan dia jadi pribadi yang merdeka, yang nyaman. Di saat dia begini, merdeka, dia cepat move on. Mau move on bisa, mau terikat bisa, terserah dia. Dia merdeka kan, namanya orang merdeka, terserah dia mau membuat keputusan. Di saat dia begini, dia sangat merdeka sekali rasanya. Iya enak dia gitu. Mungkin karena memang pernah merasakan itu tadi dan juga percaya ya Kang. Betul, ya. Berbeda, cepat sekali. Berbeda dengan orang yang memang masih ragu gitu ya Kang. Belum ya. Pernah. Nah, jadi orang yang pernah dihipnotis lebih mudah dihipnotis karena pernah merasakan hipnotis itu. Gitu. Karena tinggal mengulangi aja.
Gitu. Kang, apakah orang yang sedang tidur nih Kang ya, bisa dihipnotis kan? Sangat bisa. Sangat bisa Kang. Namanya hypnosleep. Hypnosleep, bagaimana itu Menghipnotis Kang? seseorang di saat tidur. Contoh nih ya, dia sedang tidur nih. Nah, nih anak nih, kita mau menghipnotis anak. Ini sedang tidur nih anak nih. Ya, bayangkan saja ini adalah kepala, badan, ya. Oke. Bisa pakai itu ya Kang ya. Bayangkan saja ini adalah tangannya. Tangannya dia. Oke ya. Tangan ini jari-jarinya lah ya. Oke. Ini anak tidur, kita lihat. Ada ciri-ciri tidur, ada ciri-ciri orang yang bisa dihipnosis. Hypnosleep itu menghipnotisnya di saat tidur, tapi ada ciri-ciri di saat kesadarannya dia ada kesadaran yang tanpa dia kontrol. Karena kalau orang tidur ini dia nggak sadar dan dia nggak bisa kontrol juga. Berarti orang tidur tidak bisa diajak bicara kecuali dia dalam kondisi trance yang ada kesadaran yang tanpa dikontrol. Berarti dinaikkan levelnya. Kita lihat, pernafasannya udah enak, dia nggak tenang. Bangun nggak bangun. Oh berarti ini tidur pulas. Maka dibangunkan dengan sedikit levelnya. Dengan cara adalah, nih saya Kang Mas Rohan nih. Terus sambil dibicarakan, diketuk-ketuk jarinya atau jempolnya. Udin, ini Kang Mas Rohan. Saya pegang jempolmu di sini. Kalau kamu mendengarku, maka gerakan jempolmu. Kok nggak bergerak? Berarti dia masih tidur, belum mendengarkan. Oke, diulang lagi. Udin, ini suaraku, Kang Mas Rohan. Kalau kamu mendengar suaraku, maka gerakan jempolmu. Nah, kita sambil ini kita perhatikan, walaupun geraknya pelan banget, itu termasuk dia sadar, termasuk dia sudah mulai mendengar saya. Sudah mulai masuk gitu ya? Masuk, ya? Gerak. Oke. Udin, saya melihat jempol kamu bergerak, berarti kamu mendengarkan suaraku. Udin, mulai sekarang dan seterusnya, entah gak tahu kenapa, setiap kamu bangun tidur, kamu lebih cepat segera mandi. Entah nggak tahu kenapa kamu merasakan itu adalah kebiasaanmu yang saat ini dan seterusnya. Jika kamu mengerti, gerakkan jempolmu. Gerak. Wah ini. Saya ulangi, Din. Mulai sekarang dan seterusnya, setiap kamu bangun tidur, kamu langsung mandi. Tanpa ibumu menyuruh, tanpa siapa menyuruh, kamu punya kesadaran bahwa mandi itu kebutuhanmu. Jika kamu mengerti, gerakkan jempol kamu. Ya, oke. Mulai sekarang dan seterusnya, itulah perilakumu. Makasih, saya Kang Mas Rohan Udin. Saya mau pergi dulu, saya akhiri pembicaraan ini dan kamu boleh tidur dengan rileks dan setelah bangun tidur itu yang terjadi. Udah biarin dia tidur. Bangun tidur tahu-tahu dia mandi. Dan itu berlaku seterusnya kan? Seterusnya sampai kapanpun, selama itu tidak dirubah. Oh gitu ya Kang. Misalkan anak ngompol. Oke. Sama tadi. Jari telunjuk boleh, jempol boleh, manapun lah yang gampang. Gitu. Andi, ini papa nih. Nah, misalnya papanya atau mamanya, mama misalkan. Atau saya laki-laki papa lah. Ini papa Andi, kalau Andi dengar suara papa, maka gerakkan telunjuknya. Oh, bergerak. Oh ya, papa lihat telunjuk kamu bergerak. Berarti kamu mendengarkan suara papa. Kalau kamu merasa ngompol, merasa pengen pipis di saat tidur, pengen pipis, Andi bangun, terus ke kamar mandi, pipis sendiri, cebok, terus pakai celana lagi dan tidur lagi. Jika mengerti, gerakan jari telunjuknya. Gerak, dia mengerti. Oke, papa ulangi lagi. Ini kasus kalau anaknya suka ngompol. Andi, setiap tidur kok merasa pengen pipis, dengan sendirinya kamu bangun tidur, ke kamar mandi, ke toilet, pipis di tempat toilet, terus kamu pakai celana lagi dan tidur lagi. Jika mengerti, gerakan telunjuk. Dia mengerti. Oke, mulai sekarang istrinya seperti itu ya. Baik, papa menyelesaikan pembicaraan. Silakan kamu tidur dengan nyaman. Papa pergi dulu. Bisa mempengaruhi itu tadi ya Kang ya. Iya, dengan kondisi tidur anak. Suami bisa, pacar bisa, kalau tidurnya bersamaan. Banyak sekali ya Kang
suami suka ngamuk-ngamuk udah di saat tidur disugesti gitu kan. Ini mami pi ya. Kayak saya jadi semakin ingin mempelajari ilmu hipnosis tadi kan. Iya, dari sendirinya besoknya setelah pengen pipis bangun. Iya. Tadi setelah bangun tidur mandi. Kang, tadi kan tidur bisa. Kalau telepon kan bisa nggak Kang? Bisa. Tapi dengan cara tadi harus menyesuaikan nada suaranya. Siapa yang dia bicara begitu. Tapi kalau telepon memang ini keahlian dalam mengatur pembicaraan dan suara. Mungkin itu lebih gampang kalau memang bertemu secara langsung. Untuk yang via telepon tadi yang ilmunya sudah tinggi seperti Kang Masruhan ya. Tapi ya tujuannya tadi untuk terapi. Misalkan nih ada klien telepon saya nangis gitu. Setelah ngobrol dengan saya bisa tertawa-tertawa. Gimana rasanya, enak kan? Ya banyak orang luar negeri karena datang nggak bisa telepon, Kang mau curhat Kang, nangis ya. Sambil kamu nangis, nikmati dengan rileks dan perlahan kamu merasa nyaman sambil bicara dengan saya dan kamu semakin nyaman. Sambil ngobrol, tahu nyaman, iya nyaman, enak, terus diam sendiri, terus curhat ngobrol. Apa yang kamu inginkan? Nah itu juga terapi. Yang tadinya sedih, nelpon dengan saya bisa senang hatinya, tenang karena saya bimbing untuk menjadi lebih tenang. Beda kalau yang ditelepon adalah orang yang tidak punya ilmu terapi, malah emosional, nangis. Apa lo nangis? Diam. Wah, orang lain malah dibentak. Iya. Tambah jengkel, tambah nangis. Wah, itu sama ada anak kecil nangis. Nggak tahu ilmu hipnosis, nggak tahu ilmu terapi. Dimarahin. Bukannya dia malah semakin menjadi begitu ya Kang ya. Dia malah nangis kan, malah gulung-gulung, malah ngamuk gitu. Nah, kalau kita punya ilmu terapi ya gampang nangis biasa, ya udah nangis. Bapak dia nangis aja lah, Bapak nangis tuh lihat pesawat terbang tuh di atas tuh. Mana Pak? Oh iya Pak. Berarti memang tanpa kita sadari dalam sehari-hari kita itu memang sudah mengamalkan atau mempraktekkan hipnotis. Ya, ada yang mempraktekkan, ada yang malah menyalahkan yang tadi ya Kang ya. Nangis malah dimarahin. Akhirnya jengkel. Jadi setiap dengar papanya marah nangis karena terasosiasi. Makanya kalau bisa ada nangis, Dek cukup. Nangis gak apa-apa. Sini ke kawan papa. Nah, karena dia duduk pindah ke sini, duduknya nyaman kan diam sendiri. Iya, betul sekali Kang. Atau itu lihat pesawat tuh, itu udah runtuh ya. Untuk tadi via telepon bisa, tidur pun bisa, ya kan? Kalau masak bisa nggak Kang? Misalkan dalam satu gedung gitu ada 1.000 orang, lebih banyak kan? Sangat bisa. Tadi kita praktekkan masal 2 orang ya. Ini masal yang banyak. Termasuk orang yang kesurupan. Orang kesurupan yang saya tahu kebanyakan adalah hipnotis. Apalagi beberapa waktu yang lalu sering ya Kang, ketika ada ospek di sekolahan tiba-tiba banyak sekali. Ya itu hipnotis, jadi bisa masalah. Atau kita sengaja dengan hipnosis. Jadi semua jamaah saya bilang semua tutup mata semua dan silakan berteriak semua. Itu termasuk di hipnotis ceramah. Saya bayangkan dan menyenangkan. Total semua. Itu namanya hipnotis mas. Kang, untuk yang terakhir Kang, bagaimana sih cara kita membantai diri atau membekali diri agar tidak terkena dendam dan hipnotis yang negatif? Menyadari diri sendiri. Dirilah orang yang merdeka dan tidak menjadi orang yang stagnan. Dan belajar untuk menggunakan logika. Dan itulah yang merdeka. Kang, untuk pesan dan juga saran yang disampaikan kamu kepada baik. Ya. Jadi pemirsa, kalau mau belajar ilmu yang bermanfaat, bolehlah belajar dendam atau hipnotis, tapi tujuan yang baik. Nah, kalau mau tujuan yang baik, maka belajarnya adalah ilmu hipnotis. Dan tentunya nanti belajar ilmu hipnoterapi atau hipnotis terapi. Sangat mudah sekali belajarnya dimanapun berada. Karena gejala-gejala hipnotis atau perilaku hipnotis atau praktek hipnotis itu ada di kehidupan. Hipnotis tidak harus digunakan untuk mengolahkan orang lain. Dalam tujuan itu justru malah pengaruh untuk tujuan yang baik. Keluarga, cinta, kasih sayang, teman, bisnis bisa. Orang yang tadi tidak jadi tertarik produk Anda, tapi produk yang baik, produk yang betul. Terus cara belajarnya gimana? Sangat mudah, asal Anda tekun, belajar tepat, di guru yang tepat, di tempat yang tepat, dan niatnya adalah untuk hal yang baik. Karena tekniknya, wawasannya bisa dipelajari dengan sangat mudah. Dan ilmu hipnotis sangat baik untuk diri kita, mental kita, motivasi kita, bahkan untuk kekayaan.
Orang-orang yang paham ilmu hipnotis ini bisa digunakan untuk meningkatkan rezeki dan kekayaan, untuk harmonisasi rumah tangga, cinta asmara, didik anak. Makanya banyak belajar ilmu yang bermanfaat termasuk hipnotis untuk terapi. Misalkan terapi anak, terapi pasangan, untuk pengobatan, terapi lingkungan, sosial, bahkan menerapi diri sendiri. Dan siapapun Anda, silakan bisa belajar ilmu hipnotis untuk yang bermanfaat. Boleh juga auto hipnotis yang show untuk permainan, pertunjukan, sulap, kayak tadi tangan bisa berat kayak apa besi dan lain sebagainya. Apapun itu terserah Anda yang punya tujuan dan punya hak. Dan di mana tempat belajarnya, di mana saja. Guru-guru hipnotis yang baik, guru-guru hipnotis yang profesional, guru hipnotis yang bisa terpercaya dan punya legalitas. Semoga bermanfaat. Dari saya Kang Mas Ruhan. Barakallah. Oke, terima kasih banyak ya Kang Mas Ruhan. Sama-sama. Baiklah pemirsa, itulah tadi edukasi dari Kang Mas Ruhan mengenai gendam dan hipnotis. Ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda yang memiliki ilmu hipnotis, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Saya Nima Ashifa beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa saksikan program Kupas Tuntas Parapsikologi bersama Kang Mas Ruhan hanya di Parapsikologi TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.